Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan tentang video pembelajaran. Pelajaran IPS kelas 9 semester genap bab 3.2, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap berbagi, terima kasih. Ekonomi kreatif berasal dari kata kreatif. Menurut Supriyadi, kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dari sebelumnya. Dalam suatu kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Wirausahawan adalah orang-orang yang mampu melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan akan hasil karyanya. Ada 14 jenis ekonomi kreatif, yaitu 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar seni dan barang antik, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion atau mode, 7. Film, video, dan fotografi, 8. Permainan interaktif, 9. Musik, 10. Seni pertunjukan, 11. Penerbitan dan percetakan, 12. Layanan komputer dan piranti lunak, 13. Radio dan televisi. Yang ke-14, riset dan pengembangan. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem ekonomi kita adalah Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Dalam demokrasi ekonomi, melibatkan pemerintah, pengusaha swasta, dan seluruh rakyat, sehingga dalam pelaksananya harus ada kerjasama antara pemerintah, rakyat, dan swasta. Sistem ekonomi diatur dalam pasal 33 dengan bunyi sebagai berikut. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Menyiapkan insentif untuk memacu
pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. 2. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan kalangan swasta. 3. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan. 4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contohnya, hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Baiklah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita kali ini adalah ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki suatu negara. Ekonomi kreatif dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Baiklah anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.